sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Ratu Miras Imam, Budak Rodi, Pembangunan Tubuh Kristus, tokoh anti fasilitas garis keras. Adapun tema pada saat ini adalah kecewa dan menolak aku. Ya, kita baca Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaulah yang akan datang itu, atau harus kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6. Dan berbagailah orang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, ini tentang Yohanes Pembaptis yang setelah dia membaptis orang Israel banyak sekali, bahkan membaptis Tuhan Yesus Kristus dan mendapatkan petunjuk. Ya, kalau nanti ada yang datang kepadamu, kemudian nanti ada burung merpati hinggap atas orang itu, ketahuilah bahwa dia itu anak Allah. Ya. Namun di dalam proses pelayanannya akhirnya Yohanes dipenjara. Ya, Yohanes dipenjara. Nah, di dalam penjara itu Yohanes ini ya mengirim murid-muridnya. Yohanes punya murid sendiri, Tuhan Yesus punya murid sendiri. Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Nah, disinilah kegoncangannya Yohanes Pembaptis. Apakah engkau atau harus menunggu yang lain lagi? Bapak yang kasih Tuhan, padahal Tuhan sudah memberi petunjuk, ya, yang kamu baptis kalau nanti ada burung merpati, ya, itu adalah anak Allah, ya. Tetapi proses penjara itu menjadikan Yohanes Pembaptis ragu-ragu, bergoncang, ya. Kemudian setelah Yohanes mengirim murid, Tuhan mengatakan, "Katakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik." Ya, orang miskin diberitakan kabar baik. Kemudian Tuhan juga berkata, ya, menitip pesan kepada orang yang merupakan kirimannya Yohanes Pembaptis itu, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, setelah murid-muridnya pergi, maka Tuhan itu mengatakan, "Kalau kamu pergi ke padang gurun, apa yang kamu lihat? Ya, buluh yang digoyangkan angin kian kemari." Ini menunjuk kegoncangannya Yohanes Pembaptis. Kemudian dikatakan juga bahwa dia itu lebih besar dari nabi. Ya, kemudian Tuhan di dalam ayat 10-11, Yohanes itu tokoh yang besar, ya. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga nanti akan lebih besar daripadanya, dari Yohanes Pembaptis. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi kita tahu persis, ya, zamannya 4 Injil itu kan masih 2000 tahun yang lalu, ya. Itu masih pintu gerbang, ya, pertobatan itu di halaman, kemudian kelahiran baru, kepenuhan Roh Kudus itu nanti masih Kisah Para Rasul pasal 2, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, di halaman ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tokohnya itu Yohanes. Sedasar-dasarnya Yohanes dipakai Tuhan, begitu hebat, ya. Dia dipakai di dalam roh, ya, dan kuasanya Elia untuk mentobatkan orang Israel. Namun demikian, Yohanes tentunya belum menerima pendidikan tentang 9 penderitaan mempelai.
Ya, Roma 8 ayat 35 sampai 39 itu belum, ya. Sehingga penjara ya yang dialaminya setelah dia menegur Herodes, ya, Raja Herodes yang mengambil Herodias, istri dari adiknya itu, ditegur, marah. Ya, Yohanes dipenjara. Bapak Ibu ngasih Tuhan, dipenjara, dia berguncang. Apakah ini Mesias atau masih ada yang lain lagi? Kok prosesku kayak begini? Ya. Kemudian Tuhan mengirimkan pesan melalui orang-orang suruhannya Yohanes tadi. Tadi sudah saya katakan, apa yang dilakukan Tuhan itu tentu bukan yang dilakukan oleh sembarang orang. Sepanjang zaman Israel, ya, itu tidak ada orang yang membangkitkan orang mati, ya, tidak ada orang yang membuat orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Anaknya janda Dinain, Yairus, ya, anaknya Yairus, kemudian Lazarus itu tidak pernah terjadi. Maksudnya Tuhan Yesus menceritakan demikian itu bahwa Yohanes itu harus yakin bahwa dia tidak harus menunggu yang lain, tetapi apa yang telah dia baptis itu, ya, dia itulah ada anak Allah. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi proses penderitaan di penjara itu menjadi Yohanes itu berguncang. Apa ini? Nah, Bapak yang kasih Tuhan, itu pikirannya orang halaman, tidak bisa menerima penderitaan. Yang namanya anak kecil itu tidak bisa menderita terlalu lama, apalagi terlalu keras. Bapak yang kasih Tuhan, ini secara rohani dan secara sungguh-sungguh, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ini contoh jelas kalau orang tuh rohaninya halaman gampang kecewa, ya, gampang kecewa dan kemudian menolak Tuhan, karena dia akan mengatakan, apa masih harus menunggu yang lain lagi, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-11, Yohanes itu tokoh besar, namun yang terkecil dalam kerajaan surga nanti akan menjadi lebih besar daripadanya. Itu maksudnya apa? Kita baca Matius 11 ayat 25. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, orang kecil yang dimaksud di dalam ayat di atas itu menunjuk kepada murid-muridnya Tuhan Yesus dan orang yang langsung mendengar kabar Injil dari Tuhan Yesus. Mereka itu orang-orang kecil, ya. Pada zamannya mereka itu bukan orang kerajaan, bukan orang bait Allah, tetapi rakyat jelata yang sengsara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi itu yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan tidak menyatakan, ya, kerajaan surga itu kepada orang besar atau kepada orang bijaksana seperti orang-orang bait Allah, ahli Taurat dan orang Farisi, tapi justru rakyat jelata, orang biasa yang menerima pengajaran, ya, Injil yang kekal, kerajaan surga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mereka itu posisinya, ya, itu lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis itu nanti menggambarkan orang yang ada posisinya itu di halaman, ya, roh di bawah mezbah. Karena pada akhirnya, ya, setelah dia dipenjara oleh Herodes, maka satu saat ada acara di kerajaan, ya, anaknya putri dari Herodias selingkuh, hanya Herodes itu menari dan Herodes menjadi sangat sukacita. Sehingga dia mengatakan, apapun yang kamu minta diberikan. Terus anak perempuan itu datang kepada Herodias ibunya, minta apa ya sebaiknya? Mintalah kepalanya Yohanes Pembaptis. Nah, di tengah-tengah tamu pembesar kerajaan yang banyak itu, Herodes nggak bisa mundur, ya. Dia kaget dengan ucapannya.
Akhirnya terpaksalah Herodes dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya ditaruh pada talam, diberikan kepada Herodias. Kemudian murid-muridnya datang, dikuburkan, dan kemudian mereka lapor kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Yohanes itu gambaran dari orang halaman, ya, yang gampang kecewa. Ya, kalau sudah kecewa begitu, akhirnya ya menolak Tuhan Yesus. Dia katakan apa harus menunggu yang lain lagi. Dia orang yang besar, tetapi yang kecil dalam kerajaan surga itu nanti lebih besar dari Yohanes. Itu menunjuk kepada murid-murid yang nanti adalah rasul-rasul yang menduduki ruang suci. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengatakan berbahagialah, ayat yang ke-6 saya ulangi baca, ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat ini masih berlaku pada zaman sekarang dan sangat akan berlaku pada zaman kegerakan kuda putih. Bapak Ibu kasih Tuhan, semuanya boleh mengikuti kegerakan kuda putih. Ya, keluarga inti, keluarga besar, bahkan anak-anak yang dilahirkan dalam kitab Wahyu boleh mengikuti. Bahkan bangsa-bangsa yang dipanen pun boleh mengikuti. Tetapi nanti Tuhan akan meletakkan mereka, menaruh mereka, mengklasifikasikan, mengelompokkan semua manusia pada akhir zaman yang ada dalam kegerakan kuda putih, yang sudah kejangkau dan yang belum kejangkau, mulai dari ratu, miras, imam, hierarki, ya, Bapak Ibu Tuhan, para pengusung tabut, para pengiring tabut, semuanya nanti akan dikelompokkan menjadi orang ruang maha suci, menjadi orang ruang suci, atau menjadi orang halaman. Itu nanti akan diteliti, dicatat seluruh tutur kata, tingkah laku, perbuatan kita semuanya, gerak otak kita, gerak hati kita, gerak mulut kita, gerak tangan kita, semuanya nanti akan dicatat untuk menentukan, untuk mengelompokkan, oh ini ya orang halaman, ini orang ruang suci, ini orang ruang maha suci. Ratu Miras Imam pun masih menghadapi ujian untuk dikokohkan atau nanti bisa turun. Bapak Ibu kasih Tuhan, baru nanti kalau sudah selesai kegerakan sampai ke timur pada puncaknya, kita sudah di Harpaso, ya sudah selesai pergumulan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi masih ada 3,5 tahun kegerakan kuda putih, yaitu pada zaman antikrisnya Israel. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita bersiap untuk kegerakan kuda putih, untuk menjangkau Israel, Goyim, ya, 10% mereka itu mempelai, ya, untuk mengelompokkan orang-orang percaya pada posisi ruang maha suci, posisi ruang suci, posisi halaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saya harus sampaikan kepada saudara, ya, menurut pengamatan saya sebagai ibu orang percaya, sejak Paskah tahun 2026 tanggal 3 sampai 5 April itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya merasakan Ratu Miras Imam itu banyak yang bergoyang, ya. Saya sebagai orang tua jelas merasakan, saya sebagai gembala jelas merasakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sejak Paskah tanggal 3 sampai 5 April, ya, ketika itu Bapak Adonai ngendiko, ya, seharusnya kata kuncinya itu hari kemenangan. Kemudian masuk kepada Paskah. Bapak Ibu kasih Tuhan, Paskah. Kemudian kita melepaskan burung merpati. Orang berharap, ya, semua yang datang itu berharap pada waktu itu juga malaikat Garuda datang, ya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Dan saya merasakan, ya, orang-orang seperti Yohanes Pembaptis ini bergoncang, ya, bergoncang. Namun demikian, kepada saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Ratu Miras Imam yang ada di tempat ini maupun di tempat-tempat lain, saya katakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau menjadi kecewa kemudian menolak pengajaran kitab Wahyu, penggembalaan kitab Wahyu dari tabut perjanjian,
maka dia akan dikelompokkan sebagai orang halaman yang nantinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan akan bernasib seperti Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu kasih Tuhan akan bernasib seperti Yohanes Pembaptis. Sekalipun mereka nanti mengikuti kegerakan, ya, Bapak Adonai dan firman yang menjadi daging mengatakan itu nanti akan terus kait-mengait dengan kita. Mereka akan diberikan kekuatan, akan diberikan anugerah untuk terus mengikuti kegerakan kuda putih. Tidak akan dicabut. Mereka akan tetap berada di dalam perhimpunan Sion, ya. Tetapi terus perasaan hatinya yang seperti Yohanes Pembaptis itu selalu ada karuan. Kalau langsung tidak percaya, aku ora percaya kayak orang itu langsung kena mesabu. Tapi kalau ragu-ragu, kadang percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya, percaya, tidak percaya, ragu-ragu, dia akan dipelihara. Dipelihara terus, sekalipun dia itu adalah lalang, akan dipelihara jalan terus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah nanti ya Ratu Miras Imam yang betul-betul Ratu Miras Imam yang tidak menjadi bergoncang, yang tidak menjadi kecewa, ya, dia akan diharpaso, tetapi nalang itu akan dicabut dan dibakar, ya, pada api. Itulah masa antikris. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup sebagai manusia itu harus sadar diri, ya, harus sadar diri. Kita tuh berhadapan bukan dengan manusia sembarangan, kita berhadapan dengan Sang Maha Pencipta yang punya kekuatan kuasa mutlak yang bisa membolak-balikkan takdir kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, kita akan melihat Ibrani 12 ayat 22 sampai 29. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengatara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi perhimpunan Sion, ya, itu sama dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tidak tergoncangkan. Namun demikian, setiap saat, ya, suaranya itu menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini memang nanti akan terjadi secara fisik ketika meterai ke-6 itu dibuka. Namun demikian setiap saat, ya, untuk melihat hatinya manusia, ya, Tuhan tuh selalu mengadakan kegoncangan-kegoncangan. Selalu mengadakan kegoncangan-kegoncangan. Dari kegoncangan-kegoncangan itu ketika Tuhan itu sedang bekerja menggoncang semuanya, Bapak yang ngasih Tuhan, maka Tuhan melihat, oh hatinya orang ini, ya, itu seperti Kaleb sama Yosua. Maka dia terpilih dari antara 600 tentara Israel. Tetapi yang 600 kurang 2 itu hatinya busuk, hatinya jelek. Maka mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi pada saat Tuhan itu sudah menggoncang begitu dahsyat, itu Tuhan itu sedang menguji. Tuhan sedang bekerja mengklasifikasikan, mengelompokkan. Iki neng di,
ini di mana, cuma ada 3 ruangan, halaman, ruang suci, ruang maha suci. Ayat di atasnya kan bicara tentang perhimpunan Sion. Jadi di tengah-tengah perhimpunan Sion itu setiap saat itu ada goncangan. Bapak yang kasih Tuhan. Nah itu saya ulangi lagi, itu untuk mengklasifikasikan, untuk mengelompokkan orang-orang yang berada di dalam himpunan Sion itu, dia itu ya mutunya itu di mana, kondisinya itu akan menunjukkan dia orang ruang masuci, dia orang ruang suci, dia orang halaman. Kalau orang ruang masuci, ya tentunya pilihan di atas pilihan, seperti Kaleb dan Yosua, 2 dari antara 600.000. Bapak yang kasih Tuhan, seperti Nuh pada waktu itu, 8 orang dari ratusan ribu pada zaman Nabi Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah demikian juga sekarang. Ya, saya menyampaikan firman secara belak-belakan, secara terbuka, ya, tidak usah pakai bahasa yang sulit-sulit, supaya saudara semuanya bisa paham, bisa mengerti. Karena saya merindukan saudara sudah menemani saya di dalam masa pencobaan yang saya alami. Saya berharap saudara mendapatkan bagian kemuliaan di dalam kerajaan. Oleh sebab itu saya sampaikan terus terang, setiap kegoncangan itu caranya Tuhan untuk melihat hati kita. Tuhan mau lakukan apapun bebas. Kita sering nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Kalau kita tuh sudah ditebus ya oleh darah yang kudus, ya apapun yang Tuhan lakukan kita sukacita. Bapak yang kasih Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya Tuhan tuh memang suka begini, suka begitu, suka begini, suka begitu. Itu caranya untuk ya menyelamatkan manusia. Toh pada akhirnya semua manusia diselamatkan, semua ciptaan diselamatkan. Tapi kan harus ditaruh. Iki tak dekek neng ruang maha suci, iki tak dekek neng ruang suci, iki tak dekek neng halaman. Nah, untuk menaruh seperti itu Tuhan punya cara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita baca Lukas 22 ayat 28 sampai 32. Ayat 28 sampai 32. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihat, telah menuntut untuk Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, terima kasih. Ini sudah kita baca berkali-kali ya. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ini Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, ya, kepada 12 rasul dan tentunya juga 70 penatua waktu itu. Kamu yang tetap setia, ya, bersama-sama dengan aku, ya, tinggal bersama-sama, artinya tetap ada di tempat bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu ngasih Tuhan, sekalipun mereka sempat tergoncang sesaat waktu Tuhan Yesus diadili, semuanya lari, sampai ada yang lari itu jubahnya lepas. Bapak Ibu kasih Tuhan, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi secepatnya semuanya balik. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, ya, kalau Bapak Adone mengendiko, saudara semuanya Ratu Miras Imam hierarki yang tetap setia menemani ibu orang percaya dalam pencobaannya, maka saudara diberikan anugerah. Keluarga intimu diselamatkan, keluarga besarmu boleh mengikuti kegerakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka Tuhan itu menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Hak itu artinya ada di dalam kerajaan itu, haknya di ruang suci, di ruang maha suci, di halaman. Kemudian ayat yang selanjutnya,
ayat 31 ya. Pada masa-masa pencobaan itu iblis itu bekerja. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi pada masa pencobaan itu iblis itu menuntut haknya, meminta supaya umat ini ditampi seperti iblis meminta kepada ya Tuhan Adonai supaya Ayub itu ditampi dengan pencobaan-pencobaan yang berat. Bapak yang masih Tuhan, demikian juga iblis itu menuntut lebih dari meminta. Ya, namanya orang menuntut itu lebih dari meminta untuk muridnya Tuhan itu ditampi. Nah demikian juga kita ini ditampi. Sudah tahu orang menampi. Ya, ini pelajaran ini sudah zaman kuno. Ya, LPBKW itu ngerti. Anak-anak yang ada di Gelagah itu yang kerja di pastori itu, ya, saya sering menjelaskan karena waktu itu masaknya kan jadi satu di dapur belakang itu kan beras itu ditampi, ya, ditampi. Nah orang ditampi itu kan apa namanya tampa itu diisi beras kemudian diangkat naik turun kemudian diputar selagi naik turun sambil ditiup supaya apa? Nah basa Jawanya berambut ya kulit beras itu terbang. Kemudian masih diinteri lagi, itu diputar. Diputar. Untuk mengumpulkan apa? Menir. Ya toh? Menir beras yang kecil-kecil itu. Ya toh? Dikumpulkan. Lah, proses kalau saudara sakmen yang buahnya ditampi sama iblis. Sing nampi siapa? Iblis loh. Nah, saudara nampi kan halal-halalnya iblis nampi. Goncang-goncang, naik turun seperti apa itu? Termolem seperti apa itu mainan ya? Yang di Malang itu muter naik turun sampai tumpah sampai teriak-teriak itu. Bapak masih itu hanya ditampi sama iblis. Naik turun itu kan bisa pusing. Kepusingan. Kemudian sambil ditiup. Ya pinter iblis, ditiup di gua berambutnya. Ya toh? Ya, disucikan sama iblis. Bukan gitu maksudnya ya mbuh ya. Iblis nampinya gimana? Kemudian diputer lagi supaya kulit itu keluar. Nah, kalau itu gandum, kalau itu beras, ya dadilah napi Lah kalau kuwi apa namanya manusia? Ya, kalau itu manusia. Bapak yang masih Tuhan, ya akhirnya muncullah orang seperti siapa? Yohanes Pembaptis. Apakah memang itu ya Mesias atau harus menunggu yang lain? Harus menunggu yang lain. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berarti Yohanes itu apa? Menolak Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dipancung. Lah itu menjadi contoh untuk kita semua. Padahal pelayanannya Yohanes Pembaptis itu kan sudah hebat banget untuk pada zaman itu. Ya, dia tidak apa namanya makannya saja diatur, pakaiannya begitu sederhana, pekerjaannya membaptis orang, Bapak yang kasih Tuhan, mentobatkan orang, ya, mengapa namanya muarah habis-habisan kepada ular-ular geludak, ya orang-orang Farisi yang baptis tapi tidak sungguh-sungguh. Namun demikian akhirnya posisinya di halaman. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita dari perhimpunan Sion ini ya kalau iblis itu istilahnya menampi, tetapi kalau tadi Ibrani 12 ayat 22 sampai 29 Tuhan itu akan menggoncangkan langit bumi. Ya, menggoncangkan langit bumi. Nah, yang tidak tergoncang itu hanya apa? Kerajaan surga, kerajaan Allah. Itu apa? Ratu Miras Imam. Bapak yang kasih Tuhan, hanya Ratu Miras Imam perhimpunan Sion.
Perhimpunan Sion, Ratu Miras Imam. Pada zaman gereja 2000 tahun itu, ya, di surga tuh belum ada ruang maha suci, belum ada yang masuk ruang maha suci. Sekalipun sedasat-dasatnya siapa Rasul Paulus, dia tidak sampai ruang maha suci. Tuhan katakan sepanjang zaman sampai akhir zaman ini, ya, terisi halaman dan ruang suci. Nah, barulah melalui pewahyuan kitab Wahyu yang memang punya jiwa tabut perjanjian, maka mulai dirintislah oleh Bapak Adonai melalui hambanya orang-orang yang nanti akan menjadi pengusung tabut dan pengiring tabut. Itu para penerima kitab Wahyu. Bapak yang masih Tuhan. Sebab itu kalau saudara mundur ke belakang, ya, ibadah kita, ya, sistemnya apapun yang kita lakukan tuh ora podo karo liyane, ya, tidak sama. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya serba, ya, harus hikmat marifat, harus doa puasa mulai dari harian ngebleng mutih ngerowot puasa melek, ya, harus penataran hikmat marifat, harus berlatih untuk pergi, harus berlatih ngerogo sukma, sehingga kita ini terkenal diarani orang-orang yang sesat. Ngapain pergi di pantai-pantai, pergi ke gunung-gunung, merokok sukmo dan sebagainya, seperti orang-orang sesat, dukun-dukun dan sebagainya. Mereka tidak tahu kita punya proses perjalanan ibadah kita itu, ya, dengan kitab Wahyu itu kita punya jiwa tabut perjanjian. Setelah proses yang berat sekali, akhirnya kita, ya, mendapatkan anugerah diwisuda sebagai Ratu Miras Imam. Itu pun belum permanen. Kita masih harus digoncang-goncang lagi. Iblis mau menampi kita, ya. Firman Allah menggoncang kita, sabdanya menggoncang kita. Lah, pada saat digoncang itu siapa yang kecewa? Siapa yang menolak? Itu nanti akan didaftar oleh malaikat. Kalau kita tidak tahu, kita tidak boleh menghakimi siapapun, ya. Kita tidak boleh menghakimi si A, si B, si C. Kita tidak tahu. Cuma auranya kita akan merasakan. Saya merasakan, ya, aura rohani tersebut, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi ujian-ujian yang berat, penampian demi penampian, itu untuk menentukan, untuk menetapkan yang masuk ruang suci, yang masuk ruang suci, yang masuk halaman. Bahkan yang harus pergi dulu, ya, atau tambah satu toh yang harus pergi duluan, ya, toh yang harus pergi duluan, ada yang masuk halaman ruang suci, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita ini harus mempunyai hati nurani yang baik, memohon. Aslinya kita tuh tidak punya hati nurani yang baik. Hati manusia itu kecenderungannya apa? Seperti Matius 15 itu hatinya itu jahat, penuh dengan niat-niatan jahat. Tetapi kita memohonkan hati nurani yang baik. Maka seiring dengan dicurahkannya firman Allah dan Roh Kudus, ya, Tuhan itu memberikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Yeskiel 36 ayat 26 dan seterusnya itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hati yang baik itu, ya, harus mengalami peningkatan. Saya sampaikan kemarin itu dari good, lebih baik lagi, better, dan menjadi lebih baik lagi, maha baik seperti Allah Bapa, ya, best, good, better, best. Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian apapun yang Tuhan kerjakan, kita ini harus sadar diri bahwa kita ini hanyalah manusia darah daging. Kita baca Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 14-15. Kepada siapa Tuhan memberikan nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pula-pula tidak lebih dari abu halus beratnya. Ya, kita manusia di hadapan Tuhan itu seperti ini. Tidak ada manusia itu yang bisa menasihati Tuhan. Ya,
Tidak ada yang mengajar Tuhan supaya Tuhan itu menjalankan keadilan, mengajar dia pengetahuan, memberi petunjuk supaya dia itu bertindak dengan pengertian. Wah, dia itu sudah segala-galanya. Sedangkan manusia itu, seluruh manusia yang jumlahnya 8 miliar ini di hadapan Tuhan itu cuma setitik air. Setitik air itu kecil banget. Di dalam timbanya kan gede, banyunya cuma setetes. Nah itulah manusia. Bukan manusia person to person, seorang demi seorang itu setitik air. Bukan, tetapi ya bangsa-bangsa itu setitik air. Manusia 8 miliar itu di hadapan Tuhan itu cuma setitik air. Sebutir debu di neraca. Sebutir debu di neraca itu yang tidak ada nilainya. Bapak yang kasih Tuhan, bahkan pulau-pulau itu tidak lebih dari abu halus beratnya. Nah, kesadaran ini harus kita miliki sehingga kita tuh tidak bisa menilai Tuhan. Tuhan kowe iki salah. Tuhan kowe iki ora bener. Tuhan kowe iki mencela-mencele. Tuhan kowe iki kok ngapusi. Tuhan kowe iki kok jenengan ya. Jenengan niku kok ngaten to. Jenengan niku kok ngendikane mboten pas, ngendikane kok kados ngaten. Bapak Mas Tuhan, kita tidak punya hak untuk berbicara ya kepada Tuhan, memberikan nasihat. Siapa kita? Kita ini saat 8 miliar itu cuma 8 miliar itu cuma setetes air, sebutir debu. Nah, kita ini apa? Otak kita seberapa? Bapak yang ngasih Tuhan. Nah, itu harus kita sadari, kita manusia. Tinggi-tingginya ya, setinggi-tingginya titel kita ya, kita punya STH, MTH, kemudian doktor, Bapak yang kasih Tuhan. Wow, itu tidak bisa untuk membaca, untuk mengerti, untuk memahami semua segala sesuatu tentang Tuhan. Tidak bisa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena pelajaran-pelajaran yang diajarkan untuk kita mencapai STH, MTH, dan DTH itu ajaran yang diberikan oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalipun berlandaskan Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kita tidak bisa memberi nasihat kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Nah, Tuhan itu maha mengetahui. Sekali kita salah kepada Tuhan, berangkat duluan. Ya, sekali kita salah kepada Tuhan dan kesalahannya itu fatal, kita berangkat duluan. Orang ngerti mlebu nang di halaman ruang suci, ruang suci, ruang masuci itu kan hidup. Tidak pernah mati, hidup kekal. Ya, kalau kita ini betul-betul ratu miras imam dan masuk hierarki, dan kita ini memang sudah menjalani satu perjalanan mempelai yang membuat kita itu sudah kokoh. Saudara, nanti kesamber nuklir itu enggak orang mati. Ya, orang mati. Saudara nyedak bom orang mati. Kita minum racun tidak mati, tapi jangan sekarang. Kita kan belum penyucian pendamaian. Belum di Meterai, belum menjalani kuliah intensif padat, kilat dan sempurna. Kita kan belum di wisuda, ya, nggak tahu kapan itu, ya. Apalagi kalau para malaikat 7 divisi sudah merasuk di dalam 7 guruh, kemudian anak buahnya masing-masing 10. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu ada pada 70, kemudian ada pada 490. Ya, kalau kita sudah mulai kembar jiwa maksimal 3, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena kita akan bergerak di tengah-tengah perang dunia ketiga dan keempat. Perang dunia ketiga dan keempat itu waktunya cuma 3,5 tahun. Dan itu menghabiskan manusia kisaran 7 miliar. Kita kan tidak tahu persisnya yang masuk Ratu Miras Imam. Nah, Israel ya kurang lebih 1,6 juta. Kurang lebihnya. Yang selebihnya masuk masa antikris. Karena mereka kan
memang sundal babil, antikris, nabi palsu. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi kita ini sebagai manusia itu sadar diri, sadar diri. Orang yang tidak sadar diri itu cuma orang Farisi dan orang Saduki, ahli Taurat. Ya, penguasa bait Allah. Rumongsone Tuhan Yesus ki sapa? Manusia ecek-ecek, manusia kaleng-kaleng. Bapak Ibu kasih Tuhan. Pelajaran yang diterimanya di dalam perkuliahan, ya, untuk menjadi ahli Taurat dan untuk menjadi imam-imam, ya, Farisi itu menganggap, cih, kamu orang kayak begitu ketika ada orang yang buta dimelekkan itu, kemudian dia diusir dari bait Allah itu. Injil Yohanes mengatakan demikian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, nah kita ini harus sadar diri. Kita harus sadar diri sampai pun kan nanti kita berangkat disertai dengan kehormatan doktor. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya kita harus sadar diri juga. Kita tuh tidak pinter. Ya, kita tuh tidak pintar memahami kehendak Tuhan, itu sulit dan sangat sulit. Kita ini tidak pintar, itu anugerah semuanya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai manusia harus sadar diri, jangan sampai kita ini kecewa kemudian menolak Dia. Siapa kita manusia? Ya, kalau orang halaman tidak masalah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita baca Yesaya 55. Ayat 8 sampai 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, jadi manusia itu kecil. 8 miliar itu cuma setetes air, cuma sebutir debu. Kemudian tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan, kita enggak gitu, tidak nyampe. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Firman sudah disampaikan pun ini dibaca, ini dibaca, yang ini lupa. Baca lagi yang sana, yang sini lupa. Baca lagi yang sana, yang sini lupa. Sebab itu harus dibaca terus, ulang berulang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kondisi kita manusia. Kita harus sadar diri. Sekalipun kita itu nanti sekarang ini sudah ratu miras imam, tapi kita harus ingat pijakan kita menjadi ratu miras imam, ya. Pijakan kita, dasar kita menjadi pilihan itu karena apa? Karena iman. Karena kita tercacat di dalam iman, maka kita dicangkokkan. Lah kalau kita sudah tidak percaya kemudian menolak, ya, kecewa, siapa kita? Kepada siapa kita kecewa? Kita tidak punya hak. Bapak yang kasih Tuhan, cuma sebutir debu 8 miliar ini, cuma setetes air. Pikiran kita tidak akan nyampe untuk memikirkan apa yang dirancangkan Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Dia itu maha, ya, mengatur strategi perang. Keluaran 15 ayat 3, bahwa Tuhanlah panglima perang. Yehuwah itulah namanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, ya, dia itu firman Allah, dan seterusnya itu adalah penunggang kuda putih, pasukan yang dari surga semuanya ikut. Itu mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, tubuh astral yang akan turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan rancangannya Tuhan itu bukan rancangan kita. Nek rancangan kita ki, ya, gak ndang gelis, ya, gak ndang dikai duit,
ndang utangi disaur, gak ndang tuku koper, gak ndang tuku kelambi, ya. Engko nek nyang kene apa namanya? Kelambine sing tipis. Nah tekan kono kelambine sing anget. Nah, Eropa pun biasanya dingin, sekarang apa? Panas. Rel sepur ki lho meleleh. Ya toh? Rel kereta itu kan besi, itu meleleh loh. Lah nanti kalau pas kegerakan kuda putih, apa kasus seperti itu tidak terjadi? Wah terjadi. Kalau nuklir itu meledak di mana-mana, panasnya itu lebih dari yang sekarang ini terjadi di Eropa. Nah, tetapi kita akan menjalaninya dan kita akan sampai kepada akhir untuk di Harpaso. Itu tergantung apa? Tergantung apa? Percaya kita. Kemudian apa? Memiliki hati nurani yang baik. Kemudian apa? Tetap menghargai dan tetap tinggal di dalam penggembalaan apa? Malaikat Garuda, penggembalaannya Tuhan Yesus Kristus, penggembalaannya Bapak Adonai, penggembalaan apa? Gada besi, Bapak Ibu Tuhan. Kalau sudah di situ, saudara dikacau orang seperti apapun, saudara tahu siapa yang kamu ikuti, kamu tuh tujuannya mau kemana? Apa menuruti omongannya pengacau? Apa menuruti omongannya apa namanya perusuh? Bapak yang kasih Tuhan, ya kita harus tahu. Sebentar, saya carikan. Saya mencari itu loh yang hari Jumat saya sampaikan itu. Nah ini Lukas 14. Ya, Lukas 14 ayat 25. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak akan dapat menjadi muridku." Ya nanti kalau sudah masuk ke gerakan, bahkan sekarang pun ayat ini berlaku. Bahkan kemarin-kemarin pada sejak firman ini disampaikan 2000 tahun yang lalu, ayat ini berlaku untuk mengikut Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia harus membenci bapaknya. Tentunya kasusnya beda karena firman Allah itu bersifat paradoksal. Ya di dalam Lukas 6 itu Tuhan bicara tentang kasih. Nah ini kok harus membenci? Ya tentunya dilihat jalan ceritanya. Saya sampaikan karena pada zaman itu ya orang Yahudi itu berada di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi. Sementara Kaisar Romawi menyatakan diri bahwa dia itu adalah dewa yang harus disembah. Barang siapa tidak menyembah dewa itu dihukum. Ya, dihukum mati, dipancung dengan segala macam-macam hukuman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bapaknya itu nyembah Kaisar Roma, ya, kemudian anaknya pengikut Tuhan, kan tentu ada apa? Perlawanan. Kalau ibunya itu adalah orang yang menyembah Kaisar Roma, Bapak Ibu Tuhan, anak-anaknya adalah pengikutnya Tuhan Yesus. Ya kan harus tidak nurut sama orang tuanya. Loh nanti saudara kan, lo kan anak tuh harus tunduk taat kepada orang tua, delok-delok kasusnya. Bapak Ibu Tuhan, kan dikatakan segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Tuhan bahkan ya membenci anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu menjadi pegawainya Kaisar Roma, menyembah Kaisar Roma.
Sementara orang tuanya majelis gereja mula-mula. Nah, disitulah ayat ini nanti akan berlaku pada saat kegerakan kuda putih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saudara membawa keluarga besar yang tidak pernah ikut MP3, orang tahu melu penatalan hikmat marifat, orang ngerti etika, orang ngerti tahbisan, orang tahu poso, ya orang tahu ngebleng, orang tahu ngerogoh sukmut, pendek kata tidak tahu semua yang dialami oleh Ratu Miras Imam atau hierarki, kemudian mendapatkan anugerah ikut. Pikirnya mereka tuh ya cuma happy-happy, ceng-ceng, pergi-pergi. Nanti ada masalah sedikit, kagol, bikin ulah, bikin masalah, perusuh, ya, troublemaker, ya, tukang bikin masalah, bangsa bajingan. Bapak yang kasih Tuhan, lah saudara yang Ratu Miras Imam, yang hierarki, yang membawa mereka, saudara harus tegas. Jangan sampai saudara mendapatkan anugerah, mereka boleh ikut untuk diselamatkan, tapi saudara malah kita ini kehilangan anugerah. Apapun yang terjadi harus tegas. Kalau harus seperti Lewi, ya, Keluaran 32 ayat 25 itu, membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, membunuh adik-adiknya, saudaranya, bahkan anaknya yang menyembah patung lembu emas. 3.000 orang mati, itulah Lewi. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga Lewi itu dibenci, ya, sampai Musa memberkati pun mengatakan orang ini dibenci sama keluarganya, dianggap tidak mau tahu, masa bodoh. Tetapi barang siapa istilahnya bertindak berbuat jahat kepada Lewi, pinggangnya diremukkan. Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti berlaku pada kegerakan kuda putih dan lebih. Ya saudara tentunya tidak nanti orang tua melawan, bikin kisruh terus ditembak dor, terus dipancung kayak orang Lewi, bukan. Tapi saudara harus bertindak tegas. Ya, tetap saudara berada di pihaknya Bopo Adonai, di pihaknya Tuhan Yesus Kristus, di pihaknya malaikat Garuda, di pihak penggembalaan gada besi. Justru nanti keluarga kita itu bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita terseret arus, kita gagal jadi mempelai, keluarga juga akhirnya nanti terlempar masuk masa antikris. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, membawa orang itu tidak gampang. Membawa keluarga itu tidak gampang. Nanti keluarga akan bilang, kok ini darah dagingku, kok malah nurut kayak wong liya kayak wong liya. Kan sekarang pun banyak orang tua yang tidak setuju anaknya ke gereja. Wes kono, udah ngomong pendetane kono, malah pendetane kono diusir. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan nanti akan lebih dahsyat dari itu. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya sudah memberikan ayat-ayat yang tegas, ayat-ayat yang ekstrim, ya, supaya saudara punya pegangan. Kemudian saya juga sudah kasihkan kepada saudara, kita ini cuma kecil sekali, tidak bisa kita protes, tidak kita bisa bertanya, Tuhan kok kamu begitu, Tuhan kamu kok mencela-mencela, Tuhan kamu kok katanya janjinya begini. Kita kan ngrungokne firman itu cuma didelok apa enake, padahal kan di balik firman itu ada apokalipsis. Tuhan ngomong pasca tahun piro? Ya pasca tahun berapa? Kan tidak dijelasin. Ya, Tuhan tuh ngomonginnya, dia tuh tidak pernah salah. Yang salah itu selalu apa? Manusia. Makanya Ayub saking sengsara nih, dia berkata gini, ya aku sama Tuhan kan tidak ada wasit, nyata cek nontok sing salah Gusti Allah, sing salah Ayub, kan tidak ada. Sekalipun aku merasa betul, aku tetap salah. Sebetul-betulnya Ayub, ya tetap salah, namanya manusia. Setelah Ayub pendamaian minta ampun, baru diberkati. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi kita ini manusia harus sadar diri. Pikiran kita tuh
bisa menjangkau semua pikirannya Tuhan. Kita baca Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, terima kasih. Tuhan itu ya tahu rancangan apa yang Dia tetapkan untuk kita. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Dan rancangan itu sudah diberitahukan kepada kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi sekalipun Tuhan tuh mau mengendiko seperti ini, mau bicara seperti ini, mau bicara seperti ini, Dia tuh pada intinya mau menyelamatkan kita. Ya, kita ingat, ya, perjalanan Israel itu dipimpin tiang api, tiang awan. Tabernakel itu tidak bisa lepas dari bongkar pasang. Ya, sudah ditetapkan seperti ini. Tuhan merubah, itu haknya. Uang kita cuma 8 miliar, cuma setetes air, cuma sebutir debu. Orang ngerti kepikirannya Tuhan. Strateginya kudu piye meneh, kita kan tidak tahu. Dia punya hak. Bongkar pasang itu haknya Tuhan. Kadang cuma sehari, kadang cuma setengah hari, kadang 2 hari, 4 hari, kadang seminggu, kadang lebih. Bongkar pasang. Bapak yang ngasih Tuhan sudah ditoto mening iki ngene tahu dibongkar. Yang sudah saya ini sering kali ya, sudah persiapan, sudah tak tunjukkan. Tapi kayak persiapan ini dicek asik. Ya, tahu-tahu menjelang ibadah bobo adene rawuh. Ya, ini ada peperangan. Ya. Kamu tidak pelayanan, kamu sembahyang. Ya kalau carane menungso ngono ya kagel. Lara ati. Tapi terhadap Tuhan kita boleh begitu apa? Coba lakonan ngono terus. Engko budal dhisik. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan tuh tidak bisa dinilai, Tuhan tuh tidak bisa dihakimi. Wong Dia tuh maha hakim. Dia tuh tidak pernah salah. Yang full salah itu kita manusia. Mergane apa rancangan kita tuh ora gitu untuk sampai kepada rancangannya Tuhan. Ya. Kita akan lihat cara kerjanya Tuhan. Ya, Tuhan tuh punya cara kerja, ya, yang sempurna. Tetapi manusia untuk mengikutinya tuh kalau bukan mempelainya, ia tidak akan mengikuti kemana saja anak domba pergi. Nah itu orang halaman, ya aku mandek kene wae. Nah itu orang ruang suci, tidak bisa saya seperti itu. Ya, kalau orang halaman ya kecewa aku, wes mandek. Gusti Allah ora cuma nangken, di mana-mana ada Tuhan. Ya ada Tuhan di ruang suci ada, Tuhan di halaman ada, Tuhan di ruang maha suci ada. Bapak kasih Tuhan. Kalau orang itu mudah kecewa dan kemudian menolak, ya nasibnya nanti seperti siapa? Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau Ratu Miras Imam, Perhimpunan Sion, itu digoncang-goncang, ditampi seperti apapun. Namanya ditampi itu kan diumbulke, terus dijelek meneh, diumbulke, dijelek meneh, diumbulke, dijelek meneh. Wah, kalau itu orang tidak ngerti firman Tuhan, yang ngamuk-ngamuk. Aku golek damai sejahtera ibadah kok malah dikoyak kayak gini.
Udah pulang kursinya digawa. Banyak gereja seperti itu. Banyak. Keluar kursinya digawa. Iki kan persembahanku kayak anak sekolah masuk sekolah itu ada kan yang bawa kursi. Nah kene iki golek damai. Kok malah dipecuti firman. Kok malah diumbulke direndahkan, dinaikkan, direndahkan terus. Nah itu tidak ngerti 9 penderitaan salib. Direndahkan belum cukup, ditelanjangi. Ketelanjangan salah satunya. Itu yang bisa seperti itu, yang bisa dibegitukan. Itu hanya apa? Mempelai. Karena dia sudah apa? Melewati pintu tirai, taat sampai mati. Saya sudah ajarkan waktu PM itu. Mati dagingnya. Kalau kita sudah mati dagingnya, taat sampai mati, namanya orang mati. Dia apa-apa nih orang apa? Orang ngamuk. Orang enek kok. Orang mati, ya toh. Apa namanya? Kemudian Tuhan bertindak ekstrim begitu. Ada penindasan. Penindasan belum selesai. Ada kesesakan belum selesai. Ada penganiayaan. Ada ketelanjangan, kelaparan, ancaman bahaya, ancaman pedang menjadi domba sembelihan. Terancam maut sepanjang waktu. Kalau bukan mempelai itu tidak bisa. Cacilik di ngonoke kejer terus apa langsung mati. Tetapi kalau Ratu Miras Imam itu setiap hari pikul salib mengikuti kemana saja anak domba pergi. Karena apa? Sudah dewasa dan cinta untuk rumahku menghanguskan apa? Menghanguskan aku. Bapak yang ngasih Tuhan. Itu terus karo Gusti Allah tuh sampai entek-entekan. Apa namanya, oleh cinta sama Tuhan tuh jeru banget. Terus di apa-apa nih bucinnya tuh 1.000.000% sama Tuhan Yesus. Ya, di apa-apa nih tetap apa kintil karena tahu mau dibawa kemana. Mau dibawa ke Bahtera, kemudian dibawa kemana? Kerajaan 1000 tahun damai, kemudian kerajaan surga yang kekal. Oh itu tidak bisa dibayar. Saudara punya uang bertriliun-triliun. Nuleki sampai jejer-jejer 1 kilo atau 1000 kilo dari apa namanya Anyar sampai Panarukan. Bapak yang ngasih Tuhan, tidak cukup untuk saudara menjadi mempelai dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha dahsyat, suka-sukanya Tuhan. Ya nek bocah cilik, ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kan Bapak Ibu itu kan ngempongi anaknya. Atau tidak ngempongi anaknya? Ngempongi anaknya. Ngapusi anaknya. Saudara mau pergi kemana, itu penting banget, tidak boleh bawa anak kecil. Nah, bocah cilik apa? Diselemur-selemur. Ya toh? Diselemur-selemur, dikempongi, dihapusi. Nah, anak cilik ya manut, dikempongi. Tapi kalau sudah dewasa, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya kita tidak usah dikempongi, tidak usah dihapusi, kita bisa mengikuti geraknya orang tua kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Nah, kita baca Keluaran pasal 13. Ayat 17 sampai 18. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntut mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, jadi Tuhan tuh punya pertimbangan ngongkon disuruh seperti ini. Nanti jangan-jangan mereka tuh menyesal ngadepi peperangan. Sebab itu kalau jalannya dekat langsung masuk Kanaan, kan di sana ada apa? Ada bangsa apa? Bangsa raksasa yang ditakuti sama 10 pengintai itu. Kalau ujuk-ujuk belum dilatih perang, Bapak Ibu Tuhan, mereka langsung masuk Kanaan. Mati semua orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada nanti Israel. Nah Tuhan tuh punya pertimbangan yang sempurna. Tapi kan orang Israel kan orang mudeng. Kena ngopo kok diputar-putar.
Sudah bayangkan, penduduk Kanaan itu kan jelas memang itu apa namanya, para raksasa, rumahnya besar-besar. Mereka sudah punya kebun anggur, punya kebun zaitun, punya pohon ara dan sebagainya. Nah, kalau baru berjalan sebentar, kemudian langsung masuk Kanaan, Tuhan sudah tahu kalau mereka nanti akan binasa semuanya. Sedangkan sudah diputer ya, yang sudah tua-tua ya mati di padang gurun, kemudian muncul generasi baru ya, yang umurnya rata-rata di antara ya, kan selama 40 tahun banyak yang lahir ya, mereka masih generasi muda menjadi tentara baru, dilatih sama Musa, dilatih sama Yosua. Mereka masuk perang Kanaan, Bapak Ibu masih Tuhan, dan mereka mampu menguasai ke tanah Kanaan. Tetapi kalau jalannya dekat sekali langsung masuk Kanaan, Tuhan punya pertimbangan yang sempurna. Misalkan ramudeng, wong Tuhan itu seluruh alam semesta itu dia petanya tahu semua. Ya, seluruh alam semesta itu petanya tahu semua. Oh, di sini tuh ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa. Tuhan Maha tahu. Bahkan seluruh umat manusia yang lahir di bumi itu Tuhan tuh tahu pohon keluarganya itu. Ini nanti punya anak siapa, berapa generasi, berapa keturunan. Tuhan tuh tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Lah kita ini kan tidak tahu apa-apa. Sementara Tuhan Maha tahu, kita ini tidak tahu apa-apa. Ngertinya ya yang sudah dipelajari di SD, SMP, SMA, kuliah. Bapak yang kasih Tuhan. Lah Tuhan tuh Maha tahu semuanya. Ya. Kemudian kita baca 2 Raja-Raja 2. Ini sudah sering juga saya sampaikan, tapi perlu diingatkan lagi. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 15. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Nah, waktu di Gilgal, Tuhan menyuruh aku ke Betel. Itu maunya Elia sendiri apa disuruh Tuhan? Tuhan. Disuruh Tuhan. Di Gilgal, Tuhan menyuruh aku ke Betel. Ya, pikirnya Elia sama pikirnya siapa itu Elisa, wah nanti di Betel pasti terjadi sesuatu yang hebat. Para murid sudah tahu bahwa Elia nanti akan terangkat. Tuhan berkata dari Gilgal, kamu pergi ke Betel. Ya, kemudian lanjut. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripada mulut Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hei Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Nah, Tuhan menyuruh aku dari Gilgal disuruh kemana? Ke Betel. Tuhan berfirman, kamu pergi ke Betel. Ternyata yang Betel rani ngopo-opo. Ya, cuma murid-murid yang ada di sana bertanya. Kemudian setelah sampai di Betel, Tuhan berkata, "Hei Elisa, tinggal di sini. Ya, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Dari Gilgal neng Betel, Betel ke Yeriko, tidak terjadi apa-apa. Terus dilanjutkan ayat yang Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripada mulut Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." ya, Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jadi Tuhan merintahkan ke Elia berapa kali? Dari Gilgal ke Betel. Elia, kamu berangkat ke Betel. Ya wes budal dik. Saya katakan Betel orang yang ngopo-opo. Ya toh, terus Elia, wes budalnya kemana? Oh Yeriko. Tekan Yeriko, orang yang ngopo-opo mau cuma anak murid 50 yang nekoi. Ya toh. Terus Tuhan berfirman lagi, Elia berangkat kemana? Yordan.
dengan menyeberang sungai Yordan, memakai jubahnya dipukulkan, sungainya terbelah. Tuhan itu seperti itu, punya hak enggak dia? Punya hak enggak dia? Suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan ki kalau kita menilai kan Tuhan ki mencela-mencela. Nah, kalau kita ngomong gitu budal dhisik nanti. Tahu sudah budal dhisik? Tahu enggak budal dhisik? Ya, sedo dhisik. Meninggal duluan. Karena apa? Bicaramu kurang ajar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, katanya Tuhan. Ya. Kalau orang itu bicara kurang ajar berarti dia keracunan apa? Naga tua. Keracunan naga tua. Nanti seperti salah satu guru itu budal dhisik. Karena bicaranya kurang ajar tentang Tuhan. Tentang apa yang Tuhan sedang lakukan. Tuhan itu tidak bisa dibegitukan. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Tidak bisa. Ya. Jadi Tuhan tuh punya hak. Kita sudah berangkat, rasido. Nah kita kan apa? Kalau kita kan apa? Kecewa karena manusia itu memang sudah full dosa, sekalipun sudah disucikan, diperdamaikan, gawe dosa meneh. Disucikan, diperdamaikan, gawe dosa meneh. Disucikan, diperdamaikan, gawe dosa meneh. Dan menganggap Tuhan itu orang ngerti hakikat Tuhan itu seperti apa, kekuasaannya seperti apa, kedahsyatannya seperti apa. Bapak yang ngasih Tuhan, ya. Namun demikian, saya menyampaikan ini kepada saudara supaya saudara itu tahu Tuhan itu punya hak berjuta-juta persen untuk melakukan apapun. Karena dia punya rancangan damai sejahtera, tidak ada rancangan kecelakaan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia tuh rancangannya menyelamatkan, sedangkan sudah sampai nanti kerajaan 1000 tahun damai saja, yang masuk neraka itu masih dipanen, sehingga tidak ada orang itu di neraka pada waktu itu setelah kerajaan 1000 tahun damai. Kita ini akan mengalami happy ending di dalam murkanya yang dahsyat seperti apa? Kasihnya itu lebih besar, sehingga semua manusia diselamatkan. Tapi caranya kan ya, caranya Tuhan, bukan cara kita. Ya, bukan cara kita. Wong kita ini pikiran kita tuh terlalu cilik banget. Tidak seperti yang ada kita otak kita segini. Tidak, kalau 8 miliar itu cuma setetes air. Rancangan Tuhan itu begitu sempurna, kita tidak paham. Sebab itu mempelai itu ya hanya mempelai, hanya perhimpunan di Bukit Sion yang mengikuti kemana saja anak domba pergi. Yang selebihnya tidak. Ya, dan itu nanti Tuhan akan sangat mudahnya. Oh, ini memang jatahmu sejak dulu itu di ruang suci. Ya, sejak dulu di ruang suci. Ya. Kalau pengajaran ya top. Kalau kesaksian peta emas ya hebat. Kalau penyembahan hebat banget, tapi untuk sampai perbaikan tirai urung iso. Sampai mati. Ya, mati. Kalau sudah mati itu dia apa-apa nih, ya. Orang mati, saudara datang layat sambil gini, kapokmu kapan? Oh, dia tidak akan jawab. Ya, ada orang mati ke saudara layat sambil batin, nyata, kapokmu kapan? Apapun kita ucapkan, Bapak yang ngasih Tuhan, mungkin kita gebuki orang mati itu ya tangkap polisi lah. Bapak yang ngasih Tuhan, tapi dia itu tidak akan membalas. Nah, sebab itu Injil Matius pasal 5 itu orang yang sudah menjadi seperti Allah Bapa itu melakukan seperti Bapa karena dia sudah mati, dia adalah calon-calon ruang maha suci. Dibantah seperti ini, dielek-elek seperti ini, dibully seperti ini, dihujat seperti ini. Kalau sudah lewat pintu tirai, Bapak Ibu Tuhan, sudah tidak akan membalas. Sembayangke, kayak siapa? Kayak Tuhan Yesus. Disembayangke kayak siapa? Kayak Stefanus.
Bapak Ibu kasih Tuhan, Stefanus itu sudah antara hidup dan mati, sudah mau sekarat. Dan nyembayangke karena sudah berapa 90% hidupnya itu sudah di ruang Maha Kudus. Ya, sudah di ruang di ruang suci. Ya, dia tidak masuk ruang Maha Kudus. Nah, kita ini sudah di ruang Maha Kudus 60%. Sebab itu ya kita harus bersikap seperti perhimpunan Sion, memahami betul ya hak prerogatifnya Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal, dalam segala urusan. Dia itu pemenang di atas segala pemenang. Dia itu punya hak sepenuhnya. Bapak yang kasih Tuhan, kita akan membaca sebagai ayat terakhir. Nanti saudara kita baca, kemudian saya akan memberi pertanyaan kepada saudara. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, terima kasih. Saudara hormati, ya ada teka-teki ini. Ya, dari Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Itu kan jelas, itu adalah Tuhan, ya, Yesus Kristus. Nah, dari ayat 11 sampai 16 itu saudara cari, ya, malaikat Garuda itu di mana? Malaikat Garudanya di mana? Ayo diperhatikan. Malaikat Garudanya di mana? Ini kan pemimpin kegerakan kuda putih. Malaikat Garudanya di mana itu? 14. Apa? Mereka menunggang 14. Semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ini tubuh astral. Ya, pasukan yang di surga, Yeskiel 37. Malaikat Garuda itu kan cuma sitok. Ya, di mana itu? Dimolas berarti. Di mana? 15. Di mana? Ayat berapa? Sing di. Dan pada jubahnya suatu nama yaitu Raja segala raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jol. 15 ini. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan dia akan memeras. Iya, ki huruf besar loh nih kono. Iya, ki huruf besar loh. Iya, ki huruf besar loh nang ini. Berapa? Ayat 13. Pas kalimat ini. Nah, pinter emang. Nah itu pokok Adonai apa jubahnya perlu disucikan. Nah itu Tuhan Yesus.
jubahnya apa perlu disucikan? Enggak, yang jubahnya perlu dicelup itu siapa? Manusia. Kalau kita dipercik dengan 7 percikan darah. Lah kalau jubahnya dicelup dalam darah, ya aku jelas apa? Menungso sing kebak dosa. Kalau Tuhan Yesus kan tidak usah jubahnya dicelup darah, wong dia yang berkorban. Ya toh? Kalau Allah Bapa ada salahnya enggak? Enggak. Tuhan Yesus enggak, Roh Kudus anak salahnya ora. Enggak ada. Lah berarti yang jubahnya perlu dicelup itu siapa? Malaikat Garuda. Ketika dia turun itu jubahnya tuh sudah dicelup darah. Jadi darahnya tuh banyak banget, makanya diciprat-cipratnya 7 percikan darah. Sudah bisa paham? Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak perlu mengalami penyucian. Yang mengalami penyucian itu siapa? Manusia. Malaikat Garuda jubahnya dicelup. Bukan dipercik loh, dicelup nih. Seluruh hidupnya tuh dicelup dengan darah. Lah, turun melayani penyucian pendamaian dalam wujud 7 percikan darah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ya, kita akan persembahan, kemudian nanti perjamuan suci, kemudian lembah pujian. Saya berharap saudara tidak akan pernah kecewa apapun yang Tuhan lakukan. Ya, kita pujikan suka-sukamu Tuhan. Gonjang ganjing bumine kelap kelip langite pratandha cedhak rawuhe uripe saya abot uripe saya abot Ratu Ras Imam kesayanganku istriku aku berbadone ya tidak membukakan sesuatu kepada kamu ya. Hierarki tubuh Kristus dilahirkan kapan? Hierarki tubuh Kristus dilahirkan kapan? 31 Desember 2014. 31 Desember 2014. 2014 tepat pukul 9. 21. Ya, di triangulasi. Ya. Sejak saat itu aku mulai menguji hierarki tubuh Kristus yang baru saja dilahirkan. Aku melakukan keguncangan demi keguncangan, melakukan ujian demi ujian. Ujian pertama, sesaat setelah kamu dilahirkan, ya, kekasihku malaikat Garuda, kondisi kesehatannya semakin hari semakin menurun. Pada saat itu di pusat karantina sudah terjadi banyak keguncangan. Puncaknya 11 September 2015 semua hierarki tubuh Kristus bergoncang, terutama yang ada di Indonesia bergoncang sangat dahsyat. Aku menggoncangkan. Terus kegoncangan itu aku lakukan sampai memuncak lagi. Bulan Juli 2016 ya. Memuncak. Di saat itu hierarki tubuh Kristus ya, aku tampil goncang wajah. Goncangkan. Yang tidak tergoncangkan dia tetap berpegangan teguh. Goncang. Banyak yang kerja Tuhan. Tergoncang. Semakin banyak. Sampai pada saatnya bulan Maret 2025 terbentuk Ratu Ras Imam dari hierarki tubuh Kristus menjadi Ratu Ras Imam.
Tidak cukup sampai situ. Goncangan terus aku lakukan. Akhir tahun 2025, aku melakukan kegoncangan. Dan kemarin, bulan April, pasca kematian dan kebangkitan anakku, aku melakukan kegoncangan. Aku sendiri yang menggoncangkan kalian. Aku sendiri yang berbicara melalui budak kecil ini bahwasanya aku akan membawa kembali kekasihku malaikat dari tadi. Peskan kandang anjing kanan itu aku yang melakukan. Aku yang berbicara. Aku berbicara pada saat itu bukan hanya kepada budak kecil ini, tetapi ada alat peraga lain. Hah? Ibu, apakah pada saat itu kamu berbicara atas namamu sendiri atau aku yang berbicara? Bukan atas namamu kan? Aku yang berbicara melalui ragamu. Ya, aku sendiri. Aku sendiri yang menggoncangkan Natuniyas Imam. Aku sendiri yang menggoncangkan. Sama seperti yang terjadi pada Israel. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh ibu orang percaya, Keluaran 13 ayat 17. Nah, di mana pada saat itu aku sudah berbicara kepada Musa, kamu akan membawa Israel menuju Kanaan selama kurun waktu 40 hari. Tetapi pada saat itu aku lakukan apa yang terjadi. Sebab itu mereka aku bawa keliling sampai 40 tahun lamanya. Kalau pada saat pasca kematian dan kebangkitan anakku pada saat itu malaikat tidak turun di Betlehem kandang anjing kanani, apa yang akan terjadi kepada Ratu Imam? Tentunya akan banyak yang berkelimpangan mayatmu, karena kamu belum tahu siapa mempelaimu, siapa mempelai pria surga. Kamu belum tahu bagaimana pernikahan itu terjadi. Kamu belum tahu siapa Firman yang menjadi manusia itu. Ya, kamu belum tahu Firman yang menjadi manusia yang akan datang untuk menyatakan dirinya sekali lagi. Bagaimana prosesnya, bagaimana proses kedatangannya, Ratu Miras Imam belum tahu. Belum tahu. Pada saat itu kalian hanya baru mengetahui global saja, global perjalanan mempelai, tetapi tidak ada yang tahu proses pernikahan bagaimana, proses penyatuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa bagaimana. Sebelum aku mengguncangkan langit bumi, darat, laut, dan hati bangsa-bangsa, aku terlebih dahulu menggoncangkan hierarki tubuh Kristus, menggoncangkan Ratu Miras Imam. Sebelum aku menggoncangkan orang-orang yang akan menduduki posisi halaman dan ruang suci, aku terlebih dulu menggoncangkan orang-orang yang akan menduduki posisi ruang Maha Kudus, Tuhan Maha Suci. Aku goncangkan sampai nanti dari antara kalian tetap berdiri tegak tercacak, berpegangan teguh kepadaku, sampai nanti kamu dimeterailah, ya, dimeterailah. Sudah saatnya aku akan menggoncangkan langit, bumi, darat, laut, bahkan hati bangsa-bangsa. Sudah saatnya aku akan menggoncangkan. Ya, baca Hagai pasal 2. Baca Hagai pasal 2. Mulai ayat 4 ya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Pada zaman dulu Zerubabel, tetapi aku berkata kepadamu, kuatkanlah hatimu, hai Ratu Miras Imam. Demikianlah firmanku, kuatkanlah hatimu, Ratu Miras Imam. Ya. Kuatkanlah hatimu, bekerjalah sebab aku menyertai kamu. Ya. Ayat 5, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu, ibu orang percaya,
Janji yang telah kuikat dengan kamu ibu yang percaya, Juli 2016, di mana aku akan membawa kembali suamimu 10 hari. 10 hari setelah kamu doa puasa ya. Aku akan membawa kembali Ya. suamimu ya. Janjiku ya dan amin. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi. Kalau pada saat ini ditulis sedikit waktu lagi, kalau sekarang sudah saatnya aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya. Aku akan menggoncangkan langit, bumi, darat, laut, bahkan hati bangsa-bangsa. Sehingga harta bangsa-bangsa mengalir. Berkat 7 perkara dan berkat bangsa-bangsa itu akan mengalir ke dalam perbendaharaan Ratu Miras Imam. Ya. Dibaca Yesaya 52. Yesaya 52 mulai ayat 6 ya. Ini judulnya adalah Tuhan menyelamatkan Sion ya. Sudah saatnya aku untuk menyelamatkan Sion, menyelamatkan perhimpunan Bukit Sion. Sudah saatnya ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku ya. Umatku bukan hanya Ratu Miras Imam saja, tetapi semua umat manusia akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Pada saat aku datang menyatakan diriku sekali lagi, mereka akan mengerti bahwasanya akulah yang berbicara. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion ya. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, suara dari para manusia-manusia astral, para pasukanku ya. Mereka dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana aku akan kembali ke Sion untuk menyelamatkan Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai runtuhan Yerusalem. Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan akan berlari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ya. Kamu Ratu Miras Imam tidak akan buru-buru keluar dan akan lari-lari berjalan. Di dalam kamu melakukan perjalanan mempelai, di dalam kamu keluar dari bumi ini, kamu tidak akan terburu-buru karena aku ya berjalan di depanmu dan Allah Israel Bobo Adonai akan menjadi penutup barisanmu. Ayat 13, hamba Tuhan yang menderita. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Firman yang menjadi manusia dan juga tentang malaikat Garuda. Ya. Yesaya 52, 53 nanti dibaca di rumah ya. Dibaca di rumah. Ya. Yesaya 53 ayat 11 ini. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu berarti ini berbicara tentang
manusia. Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, dan seterusnya. Yesaya 52:53 ini dibaca di rumah ya. Selanjutnya Yesaya 54, ini janjiku untuk Sion, untuk kamu Ratu Miras Imam. Dibaca. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Si mandul. Mandul ini bukan hanya berbicara tentang perempuan si mandul yang tidak punya anak, tetapi berbicara tentang mandul. Gersang keren. Ya, gersang keren. Baca bahasa Inggrisnya. Sing barren, dilihat barren itu keren, gersang, gundul. Bukan hanya mandul secara tidak bisa melahirkan, bukan. Ya. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Ya. Selanjutnya dibaca ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi Murid Tuhan. Semua anakmu akan menjadi Murid Tuhan. murid Tuhan. Murid. Semua keluarga intimu, ya, kamu, suami istri dan anak-anakmu akan akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Ya, aku yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempatkan terhadap engkau tidak akan berhasil. Seperti tadi yang dikatakan oleh ibu orang percaya, nanti pada saat kegerakan kuda putih, ya, senjata apapun itu tidak akan mampu menembus engkau, tidak akan mampu membuat engkau, tidak akan mampu menembus engkau. Ya. Ini dibaca, ya. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Jadi Ratu Miras Imam, ya, jangan takut nanti di dalam kamu menyampaikan Injil yang kekal, di dalam kamu menyampaikan berita pernikahan, ya, kamu akan disesah, akan banyak diperkarakan, bahkan akan masuk ke hijau. Jangan takut, karena engkau akan, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, dibaca ini, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Dibaca Yesaya 52 sampai 54, nanti dibaca di rumah. Dibaca ulang berulang. Nanti kamu akan memahami dari setiap kata demi kata.
dibaca. Ini yang akan terjadi, yang akan segera aku laksanakan. Ya, yang akan segera aku laksanakan, dibaca. Yesaya 52 sampai 54 dibaca ya, nanti di rumah dibaca, dicermati ulang, berulang. Akan aku laksanakan.